ketika aku lagi main HP, tiba-tiba di tembok sebelah ada yang kayak ketok-ketok gitu loh teh. Ketika aku pas aku udah ngetok balik, udah nggak ada balasan lagi. Mungkin emang kayak kitanya harus berani kali ya, jadi merekanya nggak ini gitu kan. Itu kayak kata aku teh beneran serius ini tuh. Ayo udahlah, aku langsung di situ langsung tidur. Terus besoknya aku cerita lah ke temen, katanya emang apa sih di situ pernah ada karyawan yang meninggal katanya gitu, tapi meninggalnya nggak di situ. Iya. Jadi gue sekarang mau review kopi Tutu S3. Ini tuh wajib banget dicoba, dan gue selalu rekomendasiin. Kenapa? Karena sebelum gue aktivitas, gue selalu minum kopi Tutu S3. Kopi Tutu S3 ada dua jenis, yaitu ada Arabica dan ada Robusta. Di sini tuh ada banyak banget varian, yaitu varian natural, fulles, wen, dan ada luwak, serta ada juga honey. Jadi kopi Tutu S3 ada beberapa kemasan, ada yang 100 gram, 250 gram, ada 500 gram, dan ada 1000 gram. Kopi Tutu S3 leunah pisan euy. Jadi pas lagi kerja, dia ngemes di situ. Dia kan rumahnya kalau nggak salah di Garut. Nah dia tuh sakit katanya gitu, terus dia minta pulang. Terus meninggalnya di rumahnya gitu. Jadi enggak di rumahnya apa di mes? Enggak, meninggalnya di rumahnya pas dia udah pulang gitu katanya. Jadi kan oh iya bener, serius, pantesan aja gitu kan karyawan-karyawan yang lain nggak berani nginep. Jujur selama aku kerja di situ belum ada karyawan yang berani nginep di situ. Jadi cuman dari awal sampai aku keluar pun aku sendiri gitu yang tinggal di situ. Berani. Tapi kan karena memang mungkin karena belum tahu ceritanya apa gimana? Iya, aku kan awalnya belum tahu ceritanya. Kesini-sininya aku cerita lah ke teman-teman aku, katanya emang ya diceritain juga, emang ada yang meninggal gini katanya. Oh gitu, iya. Nah dari situ kan kayak mulai takut juga ya gitu kan. Sebenarnya sih takutnya kayak lebih gimana kalau misalnya itu tuh yang ngeganggu tuh yang emang pernah karyawan yang meninggal itu gitu kan. Cuman ya udahlah, kesini-sininya biasa aja gitu. Nah setelah kejadian itu selang beberapa hari, aku kan di sana sebagai asisten apoteker sekaligus kasir juga ya. Nah itu di jam 8:30 itu pas kan tutupnya jam 9. Jadi kan kayak teman-teman aku ada yang udah beres-beres gitu kan, kayak ngepel di luar gitu. Nah aku kan sementara itu mau closing banget. Aku jadi kayak lagi ngitung uang gitu kan. Pas gerbang apotek itu udah mau ditutup, udah sedikit lah gitu, tinggal bisa satu lewat satu orang gitu kan. Aku lagi ngitung, terus tiba-tiba ada ibu-ibu, dia bilang, teh pesan obat ini, aku lupa lagi sih itu obat apa gitu kan. Oh iya bu, sebentar. Pas aku ngeliat ke si ibu, di pinggir si ibu tuh ada kakek-kakeknya itu pakai baju putih kayak emang zaman dulu gitu, pakai peci, terus pakai baju pangsit gitu, terus pakai sarung juga. Kan karena mau tutup, jadi kan kursi yang di luar itu udah dimasukin kan ke dalam. Jadi kan ini etalase, nah di bawahnya tuh ada kursi panjang gitu. Nah temen aku itu yang satu lagi di depan, lagi ngepel gitu kan. Nah aku bilang lah ke si ibunya, oh iya bu sebentar, saya ambilkan dulu obatnya gitu kan, obatnya di dalam. Nah aku kan ngeliat kakek-kakek itu duduk di kursi panjang. Nah ya udahlah, aku ngambil dulu ke dalam gitu kan. Setelah aku ngambil obat, terus aku bilang ke ibu, bu ini obatnya harganya segini, kata aku tuh. Oh iya ini uangnya kalau nggak salah pokoknya kembalian deh gitu kan. Terus aku ngambil lah kembaliannya. Pas udah ngambil kembalian, aku kasih ke ibu, ibunya pergi. Terus aku kan iniin dulu kasir ya, itu komputer.
Terus aku kan mau nawarin ke kakek-kakek itu, karena kan emang awalnya aku ngeliat kakek-kakek itu kan. Pas aku gini, kok kakeknya hilang, tiba-tiba nggak ada. Terus kata aku, hah? Terus aku nanya lah ke temen aku, namanya Risma, waktu itu dipanggilnya Imong. Aku manggil, Neng Imong, kata aku teh, tadi ngeliat apa sih? Kakek-kakek, kata aku, kakek-kakek mana? Yang duduk di sini, di kursi ini, kata aku. Enggak udah cuma ada ibu-ibu aja, katanya. Berarti gitu. teman Kayaknya yang ngikutin si ibu itu nggak tahu gimana, aku nggak ngerti. ya. Soalnya yang aku lihat kakak-kakak itu tuh emang duduk di kursi panjang itu, gitu. Jadi dia juga ngeliat ke aku sih, dia ngeliat ke aku. Terus aku lagi ngadangin ibu, aku ngeliat ke dia langsung duduk di kursi itu kan. Terus siapa yang tadi, kata dia. Nggak tahu, emang si ibu itu emang sendiri kesini, katanya itu, nggak berdua sama anaknya atau sama kakeknya atau sama suaminya, enggak, katanya gitu. Dia kan kayak takut sendiri gitu kan, kata aku serem juga gitu kan. Nah dari situ kayak ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu perasaan aku aja gitu kan. Soalnya kan emang menghindari rasa takut ya. Soalnya kan emang apotek umum, jadi kan ya banyak juga kan orang yang ini, cuman mungkin itu perasaan aku aja. Nah singkat cerita, pas udah tutup, kita udah closing, yang lain udah siap-siap mau pulang. Itu kan otomatis yang ngunciin dari dalam itu aku. Nah yang aku kan sebelum naik ke atas itu harus matiin dulu lampu kan. Nah teman-teman aku udah pulang lah ceritanya, terus aku masuklah ke dalam. Sebelum aku naik tangga, aku matiin dulu lampu. Dan di situ pun jadi kan tangga aku nih, tangga yang harus ditaikin aku. Jadi kalau balik ke kanan, aku langsung ngeliat ke tempat yang ada kakek-kakek itu. Aku ngeliat gitu lah, di situ ada kakek-kakeknya ya, pakai baju putih, masih ada. Itu bener-bener kayak gitu kan, itu sendiri loh aku di situ gitu kan. Kayak kata aku, bener nggak sih? Aku langsung cepet naik ke atas, karena bener-bener kayak kakek-kakeknya tuh ada gitu. Tapi teman Nova masih ada? Enggak, teman aku udah pada pulang semua. Itu kan tinggal aku yang kunci kan. Aku kunci, terus aku naik ke atas, matiin lampu, naik ke atas, pas ke tangga, itu kan langsung ke etalasenya yang itu kan, yang ada sini kursi panjang. Ada si kakeknya yang lagi kayak gini. Aku kan kayak aku naik ke atas aja kayak lama loh teh, kayak kaki tuh kayak ada yang nahan gitu, kayak ya Allah pengen cepet-cepet ke atas, pengen cepet-cepet tidur lah gitu, pengen ke kamar gitu kan. Cuman aku kayak bener-bener di situ kayak udah panik lah ya, panik banget, karena kan ya itu aku sendiri banget loh di situ gitu kan. Tapi di mes itu ada apa ya? Ya kalau misalkan kalau rumah nih ada tetangga. Ada tetangga. Cuman kebetulan di samping apotek aku itu kan Alfa. Alfa juga kan tutupnya jam 9 gitu kan. Terus pinggirnya lagi, jadi itu benar-benar apa ya namanya? Benar-benar di pinggir jalan. Benar-benar sendiri gitu, kayak ya udahlah gitu. Mau gimana lagi gitu. Tapi kan. Tapi Nova masih mau tidur di mes gitu. Walaupun dengan udah tahu ya keadaannya kalau misalkan di situ tuh emang kurang nyaman lah gitu. Ya aku juga nggak tahu ya, mungkin karena emang tadi aku bilang aku penasaran orangnya, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Aku tuh nggak berani kalau misalnya aku tinggal berdua. Kalau tinggal berdua itu jadi kayak takut ya, jadi kan kakaknya juga takut gitu kan. Tapi kan kalau misalnya tinggal sendiri kayak ya udah gitu, nggak apa-apa, harus dilaluin sendiri gitu kan. Gitu sih, lebih enak sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga kan bisa dilalui sendiri. Kalau berdua kan kayak takut juga gitu kan. Biasanya nih kalau misalkan saya pribadi gitu atau misalkan orang lain, mending berdua ada temen gitu. Ini kok enggak, justru kalau sendiri itu lebih apa ya, nggak tenang, imajinasinya kemana-mana, terus takutnya tuh yang bener-bener berlebih gitu. Enggak sih, kalau aku kayak lebih ya udahlah sendiri aja. Kalau berdua tuh kan kadang takut ya ada ini, jadi aku juga makin kayak panik gitu. Mendingan ya udahlah sendiri gitu kan gitu. Besoknya kan aku kumpul lah sama anak-anak juga kan. Aku cerita gini, ternyata emang anak-anak juga pernah ada yang ngalamin juga kan. Ada yang ngalamin juga ya. Nah sesudah kejadian itu tuh mungkin ada selang beberapa hari, aku kan itu udah shift malam langsung shift siang. Nah aku shift malam lagi, kejadiannya sama, tapi ini tuh dia nggak nampakin. Jadi kayak apa ya, kayak punten dia gitu, cowok lagi kayak mangga. Aku kan bilang gitu kan, terus pas disamperin nggak ada. Oh dijawab? Iya sama aku kan emang kayak punten, jadi kan kayak ada yang beli nih mangga. Langsung pas aku ke depan nggak ada. Aku
kok aku lihat kiri kanan gitu ya, kok nggak ada sih gitu kan. Ih tadi denger nggak sih tadi ada yang punten? Iya denger, temen aku juga kayak gitu, tapi nggak ada orangnya. Oh iya orang asing. Nah ya udah, jadi kayak ya udahlah biar nggak takut juga gini gitu, kayak gitu sih. Emang sih waktu pas sebelumnya kan aku pernah PKL juga di apotek itu. Aku sama teman-teman ngemes, Kristo ngemes, dan mesnya itu bukan ngemes sih, ngekos. Nah sebelum kita sampai kos itu kan kita harus ngelewatin dulu kuburan. Berarti ada itu juga ya? Iya ada kuburan juga. Nah waktu itu aku sama temen aku berapa orang ya itu? Kalau nggak salah itu berlima. Kita berlima ngekos. Terus kan kita nggak selalu berlima karena kan ada yang beda-beda shift, ada yang siang, terus ada juga yang malam gitu kan. Nah kita tuh ngejemput shift yang malam gitu, sekalian kita nyari makan malam gitu kan. Ngejemput, pas udah ngejemput kita kan balik ke kos. Nah kita jalan berlima, terus kan kita ngelewatin kuburan itu kan, mau nggak mau kita harus ngelewatin karena nggak ada jalan lain gitu. Kalau misalnya mau ke kosan pasti ngelewatin kuburan itu. Terus di situ kan pertama kita masih jalan santai kan, masih santai gitu. Terus tiba-tiba temen yang satu ini lari, jadi kan semuanya ikut lari ya. Dan yang terakhir itu temen aku keempat kalau nggak salah waktu itu, keempat. Temen aku yang ngeliat, dia yang kelima, bukan ngeliat sih, jadi kayak ada yang nahan kaki. Serem juga sih daerah sana karena kan emang kayak apa ya, kayak rame sih, udah rame gitu kan kalau di jalan. Tapi kan kalau misalnya masuk gang lagi mah itu udah sepi gitu kan, udah jarang lah gitu orang yang keluar banget. Kayak udah jam 11 malam kayak gitu. Emang penduduknya jarang mungkin di situ. Penduduknya jarang kayak gitu. Pokoknya banyak banget kejadian yang aneh gitu kalau di daerah situ, serem banget. Tapi itu sih yang aku masih ingat, itu yang pas ketika aku mau, pas ada yang ngetok itu dari tembok sebelah. Ya aku penasaran kan, diketok balik. Tapi udah dari situ nggak ngeganggu lagi. Tapi pernah. Jadi kan aku tidur malah ke ke jendela, menghadap ke jendela. Nah jadi kan si hordengnya itu tipis dan jendela itu berhadapan sama gudang. Kalau di gudang kan nggak ada apa-apa, paling kayak barang-barang nggak kepake sama dus-dus gitu, ketumpuk-tumpuk gitu. Aku malah kesana lah, dan kebetulan itu aku udah shift malam. Tapi kan tetap ya, aku mau shift malam juga tetap aja aku harus bukan kunci di pagi hari kan. Nah pas udah ada kayak udah cerah lah gitu kan kelihatan dari jendela, tiba-tiba ada sosok makhluk besar yang tapi cuman kelihatan bayangannya aja loh teh, itu di gudang. Bayangannya aja? Iya bayangan aja gitu, kayak kan emang hordengnya tipis. Terus aku bangun, jadi kelihatan ya kan ada bayang-bayang dari karena hordeng tipis yang putih itu. Nah tapi dia nggak ngeliatin, cuman ada bayang-bayang aja warna hitam gitu. Sosoknya besar banget. Jadi itu emang kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, aku langsung buru-buru ke bawah soalnya kan udah pagi juga, aku harus buka ini. Itu sih cerita aku. Kalau saya udah nggak sanggup ya, udah mending pulang, mending keluar aja. Tapi hebat loh. Iya, orangnya emang penasaran gitu, kayak ya aku pengen tahu gitu kan sampai mana sih gitu kan. Oke pemirsa, sekian cerita misteri dari kita berdua. Semoga cerita-cerita kita kali ini membuat tambah wawasan untuk kalian semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube The Daun Kelor The Story. Oke pemirsa, saya Alnova dan saya Mia. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.